Bagaimana membuat strategi atau action plan untuk mencapai KPI? Tapi yang kita harus lihat adalah bagaimana understanding kita kepada KPI itu. Kadang kita dalam menyusun action plan harus detail dan akurat dalam menganalisa daripada pencapaian lalu. Ada satu kalimat yang cukup bagus ya. It's not possible to manage what you can control and you cannot control what you cannot measure. Artinya apa? Jadi sangat tidak mungkin kita bisa memanage sesuatu kalau kita sendiri nggak tahu apa yang akan dikontrol gitu ya. Dan kita tidak akan bisa mengontrol sesuatu kalau kita tidak tahu apa yang akan diukur gitu. RMC. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Hermansyah. Hari ini kita akan bicara masalah manajemen strategik. Tapi kita akan lebih sederhanakan manajemen strategi kita ini, tidak membahas secara total bagaimana 4 pendekatan dalam manajemen strategik. Jadi ada namanya mulai dari inventory scanning, strategic formulation, strategic information, evaluation and control. Tidak. Kita akan lebih sederhanakan saja bahasa kita bagaimana memastikan bahwa kita bisa membuat strategi untuk mencapai KPI kita. Teman-teman yang baik, kita baru saja selesai dari tahun 2025 ya, dan sekarang kita menuju ke tahun 2026. Artinya apa? Di 2025 kita sudah lewatin penuh dengan pencapaian yang positif, keberhasilan kita dalam mencapai KPI, tingkat kepuasan pelanggan yang mungkin sudah sangat baik dan seterusnya gitu. Dan bisa juga kita juga bisa banyak belajar dari pencapaian 2025 tersebut, apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan, risiko yang tidak bisa kita selesaikan, kita mitigasi, dan mungkin juga terkait dengan operasional yang masih banyak masalahnya, downtime tinggi, dan seterusnya. Maka masuk ke tahun 2026 ini, kita dituntut untuk bagaimana caranya kita menyusun KPI, dan kemudian kita membuat strategi yang benar-benar bisa berdampak kepada pencapaian KPI tersebut. Nah, teman-teman pernah mengetahui bahwa di dalam satu organisasi itu kita mengenal ada namanya corporate strategic ya, ada namanya business strategic, ada yang ketiga disebut dengan functional strategic, dan ada yang disebut dengan operational strategic. Nah, dari keempat strategik ini ya, seperti yang kita bahas di awal tadi, kita tidak akan membahas bagaimana corporate strategic itu diturunkan menjadi business strategic, bagaimana dia turun menjadi functional strategic, dan bagaimana dia menjadi operational strategic. Saya lebih fokus kepada ada satu kalimat yang cukup bagus ya. It's not possible to manage what you can control and you cannot control what you cannot measure. Artinya apa? Jadi sangat tidak mungkin kita bisa memanage sesuatu kalau kita sendiri nggak tahu apa yang akan dikontrol gitu ya. Dan kita tidak akan bisa mengontrol sesuatu kalau kita tidak tahu apa yang akan diukur gitu. Nah, ini yang harus kita pahamin bahwa konsep manajemen strategi, kalimat dari Peter Drucker ini bagus sekali gitu. Nah, pada saat teman-teman sudah punya KPI, kita bicara level dari business strategic, functional strategic, operational strategic. Andaikan saja kita sudah punya KPI untuk functional strategic departemen kita. Nah, di pribadi kita masing-masing, kita harus paham persis apa itu KPI ya. Kita sudah pernah membahas bahwa KPI itu harus lahir dari main proses kita, main job kita gitu ya. Tapi yang kita harus lihat adalah bagaimana understanding kita kepada KPI itu. Ada pendekatan yang cukup bagus ya, yang disebut dengan Bloom taxonomy gitu ya. Bloom taxonomy ini bahwa di situ kita akan lihat ada piramida seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat ini, jadi pertama tuh kita harus remember paling bawah ya, terus kedua ada understanding, ada apply, ada analyze, ada evaluate, dan create itu. Nah, apa hubungannya dengan KPI ini? Kayaknya nggak ada hubungannya. Kalau kita hubung-hubungkan apa hubungannya? Oke. Nah, kita coba lihat ya.
Jadi kalau kita leveling, jadi dari level paling bawah sampai ke atas gitu. Jadi memang kalau level bawah itu remember tadi, kita di situ diminta untuk coba mengingat ya. Misalnya kalau kita bicara KPI ya, hubungan dengan KPI. Nah, di sini saya coba kasih contoh ya, di production achievement. Jadi teman-teman bisa lihat nih dalam slide yang saya coba tampilkan. Remembernya itu artinya apa remember? Artinya ya, pada saat kita bicara masalah production achievement, maka di otak saya tuh sudah langsung tahu nih, oh berarti kalau bicara production achievement, ini artinya berapa capaian produksi saya. Ini artinya bagaimana saya bisa mencapai produksi hari ini dibandingkan dengan plan. Artinya bicaranya adalah plan actual. Itu remember. Jangan sampai nanti kita ditanya KPI-nya production achievement. Waduh, apa ya? Sebentar Pak, achievement itu sendiri kita nggak paham gitu. Jadi harus kuat dulu, remember dulu. Jadi kalau ditanya production achievement itu apa? Oh, paling mudahnya adalah plan against to actual gitu ya. Actualnya berapa? Kita minta 100, tercapai 100 berarti 100%. Kita produksinya harus 150, tercapai 150 berarti kita achievement 100% gitu. Itu harus ingat dulu. Nah, setelah ingat ya, level selanjutnya kita harus pastikan adalah bagaimana kita bisa memahami di situ. Memahami ini artinya apa? Kita menjelaskan maknanya. Artinya pencapaian produksi itu harus sama dong antara plan dan actual, dan tergantung bagaimana nanti itu bisa dicapai, maka saya harus berpikir, oh ini berarti tergantung dari pencapaian per jamnya. Jadi kalau seandainya per jamnya ini tidak tercapai, pasti tidak bisa tercapai itu target kita dalam satu hari. Dan kita juga harus paham target per jam ini tergantung kepada siapa? Kepada operator. Sehingga kalau kita buat process achievement, pemahaman kita adalah pencapaian target kita harian itu tergantung bagaimana pencapaian daripada target teman kita di lapangan operator. Bagaimana dia bicara masalah per jamnya, bagaimana dia bicara masalah per shiftnya, itu yang kita harus pastikan. Nah, setelah kita memahami ya, terus ujungnya kita harus menerapkan. Bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita tadi dari remember dan memahami tadi, kita buat statement pada diri kita pada saat kita bicara menerapkan. Maka pada saat bicara production achievement, maka saya akan bicara adalah artinya saya harus memastikan pencapaian atau output operator per jam. Itu artinya kita coba menerapkan bagaimana cara kita memastikan bahwa pencapaian target per jam dari operator kita. Itu artinya menerapkan. Nah, setelah kita menerapkan, maka masuk level yang ke selanjutnya adalah di situ ada C4 ya, kalau lihat dari slide-nya, yaitu menganalisa gitu. Artinya kita bisa menguraikan atau mencari hubungan gitu ya, antara variabel-variabel yang mempengaruhi daripada production achievement. Maka kalau kita lihat dari permasalahan production achievement tersebut, maka pada saat kita menganalisis, artinya apa? Kalau target kita ini tidak tercapai, berarti kecepatan operator itu tidak sama dengan standar cycle time yang telah ditetapkan. Itu namanya analisa gitu. Jadi kita tahu nih, oh targetnya nggak tercapai ya. Artinya apa? Oh artinya kecepatan daripada operator ya terkait dengan cycle time-nya tidak sama dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh engineering. Itu pada saat analisa. Jadi kita tahu nih kenapa tidak tercapainya. Nah setelah kita analisa ya, maka kita harus mengevaluasi, menilai berdasarkan kriterianya apa yang jadi masalah di situ. Maka di sini kita harus tahu persis pada saat itu tidak tercapai, maka lakukanlah dengan 5G ya. Apa penyebabnya sehingga cycle time itu tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya apalagi kita harus cari tahu dengan 5G. Nanti saya bahas ya 5G itu apa. Ternyata dari 5G itu kita bisa lihat ternyata disiplin operator itu kurang. Contoh ya, kalau kita misalnya bicara di perusahaan stamping automotive part gitu ya, apalagi yang masih sifatnya manual yang tekan tombol, jadi partnya dimasukkan ke sana ya, terus dia tekan tombol, baru nanti proses stamping itu terjadi, jeder misalnya kayak gitu, terus dia ngangkat lagi, bisa saja saya nggak langsung ambil tuh partnya, saya biarin aja dulu, nah kan saya biarin aja dulu, saya nggak langsung ambil. Nanti berapa detik kemudian baru saya ambil gitu. Terus masukin part yang selanjutnya itu juga dengan santainya gitu. Baru saya pencet, baru dia nanti jeder lagi kayak gitu. Nah artinya apa? Dia tidak disiplin. Ya, kalau dia andaikan disiplin, maka dia pada saat dia tekan tombolnya turun jeder kayak gitu, dia naik lagi, tangan kanan mungkin ngambil partnya yang sudah di press tadi ya. Terus tangan kiri ngambil yang part belum di stamping. Sehingga nanti tangan kanan yang begini ya, ambil, ini masukin, dia lepas lagi, tekan tombolnya. Itu artinya dia disiplin. Kenapa? Karena kalau proses manual itu kan terkesannya operator itu dominan kepada proses gitu ya. Kecuali kalau kita punya belt conveyor,
Sehingga kalau kita bicara di build conveyor itu berarti proses dominan kepada orangnya gitu. Nah, setelah kita tahu, kita mengevaluasi, baru kita ujungnya adalah menciptakan di situ. Nah, menciptakan ini artinya apa? Bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi, gitu ya? Maka harus dipastikan bagaimana kita punya monitoring sistemnya, bagaimana cara kita memastikan pencapaian per jam itu bisa tercapai. Maka di sini kita harus lakukan apa minimal teman-teman? Maka kita harus memastikan misalnya surat perintah kerja, atau standar cycle time-nya, atau misalnya lagi terkait dengan flow proses, standar proses, produk, itu benar-benar dipahami oleh operator. Jadi jangan sampai nanti dia cuma hanya tekan tombol tapi tidak tahu berapa SPK yang dia harus buat, berapa cycle time yang dia harus jaga, bagaimana flow prosesnya. Bahkan nanti teman-teman di lapangan kita itu juga harus melaporkan jika terjadi abnormality gitu. Dia harus melaporkan kemana, kapan dia harus melaporkan gitu ya. Itu harus kita buatkan standarnya gitu. Nah yang kedua apa? Bagaimana caranya kita nanti bisa membuat real time control information. Jadi keterkaitan dengan pencapaian per jamnya. Jadi kita udah langsung tahu nih, pada saat jam pertama misalnya jam 7 sampai jam 8 dia tercapai berapa? 100%. Jam 8 sampai jam 9 ternyata jam 8 sampai jam 9 cuma tercapai 95%. Artinya sudah mulai ada deviasi keterkaitannya dengan pencapaian target tersebut. Sehingga informasinya adalah sifatnya real time di situ. Nah, yang selanjutnya apa? Bisa juga kita pastikan kertas kerja yang mungkin sifatnya belum terintegrasi secara secara IT-nya belum kita gunakan, tapi ada kertas kerja yang bisa tervisualisasi, yang semua orang yang lewat di proses sana, apakah itu manajemen atau ke atasannya, dia bisa lihat itu. Oh, ini kenapa tidak tercapai per jamnya dan sebagainya, itu langsung terbaca, terprogres di situ. Nah, yang ketiga, ya pada saat kita bicara menciptakan ini adalah bagaimana kita memastikan mekanisme monitoring berjenjang. Ini yang paling penting. Kadang kita melihatnya bahwa kita pembagian tugas udah pokoknya operator tugasnya ini, PIC line ini, supervisor ini, manajer ini. Enggak. Harusnya semua tugas itu berjenjang. Dari atas, dari manajer sampai ke operator, operator sampai ke manajer. Itu ngeling tuh. Ada ngeling artinya apa? Tercapaian target pada manajer ini akan ditentukan oleh operator ya. Itu yang harus kita buat itu. Jadi kalau di sini bicara cycle time-nya harus tercapai dalam per jam, nanti ke atasannya dia mungkin bicaranya per shift, naik ke atas lagi bicaranya per day atau per line gitu ya, terus sampai ke atas nanti bicaranya per plan, misalnya level manajernya kayak gitu. Nah ini kita harus paham dulu nih. Jadi dengan pendekatan Bloom taxonomy ini kita harus tahu dulu nih pada saat nanti ditanya oleh orang, Pak target daripada TPM itu apa? Oh TPM itu kita pakai OEE Pak. Nah bila ditanya OE itu apa ya? Apa ya OE Pak ya? Error kayaknya Pak gitu ya. Nah itu kan nggak bisa gitu. Jadi kita harus paham, OE itu Pak adalah hasil kali misalnya availability dikali dengan quality performance dikali dengan performance efficiency. Terus kita bisa nguraikan tuh quality itu masalahnya di mana, apa yang mempengaruhinya, performance efficiency, apa hubungannya dengan production dan seterusnya. Itu kita harus bisa mendefinisikan dengan jelas. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, apa tadi yang saya maksud dengan 5G ya? 5G itu kan kalau zaman sekarang kan orang pakai 4G ya. Kalau jaringan internet itu kan paling bagus pakai 5G gitu ya. Jadi ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman kita. Pada saat nanti kita menyusun strategi bagaimana cara kita mencapai KPI kita, maka benar sih kita harus menganalisa dari data-data kita tahun lalu ya, time series, kita lihat dulu perkembangannya, trennya seperti apa, menggunakan SPC kah misalnya gitu ya. Kita ada customer complaint kita, data reject, data review dan sebagainya, itu bagus itu. Kita coba lihat bagaimana data-data kita itu berbicara terkait dengan reject tersebut. Nah, tetapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman lakukan namanya 5G. Apa 5G itu? G pertama itu adalah kita Genba. Jadi pergi ke tempat aslinya. Jadi turun langsung ke lokasi proses di mana masalah itu terjadi. Mana sih yang defect? Kita lihat tuh. Mana sih kasusnya? Oh ini Pak gitu. Kita lihat situasi nyatanya. Jadi bukan laporan dari bawahan kita gitu ya. Karena kalau dari bawahan kita belum tentu itu sesuai dengan yang kita maksud dari sisi pengetahuan kita gitu ya. Dia yang menyampaikan mungkin dari sisi aspek dianya saja gitu. Tapi actually bukan seperti itu. Makanya ada orang suka bilang no Genba, no root cause analysis misalnya kayak gitu. Nah setelah kita pergi Genba tadi, maka ke tempatnya langsung apa situasi yang mempengaruhinya. Maka yang kedua adalah kita bicara Genbutsu, lihat benda aslinya. Coba lihat mana yang engine-nya tadi. Kita pegang yang engine itu mana gitu ya. Kita lihat nih, oh engine-nya masalah warnanya nih. Warnanya nggak bagus nih misalnya.
oke, kita tahu persis nih gitu kan. Kita sudah menemukan abnormality bukan hanya dari foto, ya bukan hanya dari laporan, tapi kita ngelihat tahu persis nih posisinya di mana, misalnya apakah di sini dan seterusnya kayak gitu. Nah, setelah kita bicara masalah genjutsu, tahu persis masalahnya terjadi di bendanya seperti apa, maka kita lakukan adalah genjitsu gitu ya. Kita akan lakukan genjitsu. Jadi kita akan lihat data dan fakta aslinya. Jadi kumpulkan data realnya itu ya. Data realnya ini artinya apa? Kita akan lihat apakah permasalahan tersebut karena misalnya cycle time-nya turun naik kah gitu ya, atau mungkin juga parameter proses yang tidak stabil gitu ya, mungkin juga temperatur, trend defect-nya apakah benar seperti itu dan sebagainya. Kita kumpulin data. Jadi kita collect data sehingga kita bicaranya itu semuanya dengan berdasarkan data. Nah, setelah 1, 2, 3 kita lakukan, baru kita lakukan yang disebut dengan Genri gitu ya. Artinya apa? Kita harus melakukan analisa pendekatan secara keengineeringan. Kenapa ya cycle time-nya nggak dapat ya? Kenapa ya operator kerjanya kok kayaknya tidak semangat ya? Kenapa ya? Jadi kita bisa pakai logika, pakai ilmu untuk menganalisa masalah tersebut. Sehingga nanti dengan pendekatan genre tersebut, kita bisa memastikan bagaimana penyebab teknis itu benar valid gitu ya, apa penyebabnya gitu. Nah, setelah kita melakukan genre, maka selanjutnya kita akan melakukan disebut dengan Gensoku. Jadi standar yang benar itu harus bagaimana? Jadi dari situlah kita cek apakah standar kerja kita sudah bagus atau belum ya. SOP yang kita buat sudah oke atau belum. Terus work instruction yang kita buat sudah oke atau belum. Parameternya sudah benar atau belum. Bahkan kita pastikan juga apakah teman-teman tadi itu benar-benar sudah paham terkait dengan standar gitu. Bisa jadi nanti kita jangan sampai berbicaranya memastikan bahwa standar yang salah gitu ya, atau standar tidak ada. Wah, itu kan jadi masalah gitu. Jadi kita harus bicaranya lah, kalau tanpa standar, berarti tidak bisa kita bilang operator salah gitu ya. Tapi kalau memang sudah standar sudah bagus dan sebagainya tersedia semua, maka kita bisa bilang bahwa memang operator kita belum capable untuk melakukan proses tersebut. Jadi dari sini teman-teman kan dapat tuh permasalahan apa, maka disitulah nanti akan kita rubah apa yang kita akan rubah dalam bentuk strategi gitu ya. Oke, saya coba lanjut dulu ya. Setelah kita 5G ini, maka pada saat kita mengcascadingkan KPI ya, jadi KPI itu kan harus tercascading tuh yang seperti kita bahas di awal tadi, dari manajer sampai ke bawah. Andaikan saja lah misalnya kita punya supervisor ya, ini levelnya kan bisa disesuaikan lah nanti dengan supervisasi yang Bapak Ibu miliki. Bisa saja paling tinggi misalnya manajer, asisten manajer, atau supervisor. Maka di sini kita harus pastikan dulu apa yang menjadi goals-nya dia terkait dengan production achievement tersebut. Contoh misalnya supervisor, maka fokusnya supervisor itu adalah bagaimana dia bisa memastikan monthly achievement production-nya. Jadi kalau dia bicara production achievement, maka dia memastikan setiap bulan tuh harus tercapai loh targetnya. Artinya apa? Kalau targetnya 100%, gimana caranya setiap bulan dia harus mencapai target 100% achievement production-nya. Nanti di level yang paling bawahnya leader ini harus memastikan apa? Fokusnya bagaimana dia bicara daily line achievement. Artinya kita punya line proses ya, maka dia setiap hari itu mesti tercapai nggak tercapainya. Nanti yang level paling bawahnya PIC lainnya dia akan bicara masalah shift achievement. Jadi kalau dia dalam satu hari ada 3 shift, maka per shiftnya itu dipastikan. Nanti baru yang operatornya adalah bicara bagaimana individual achievement. Nanti dari sini ya, teman-teman bisa lihat hubungannya nanti akan naik dan ngalir ke atas. Pada saat operator bisa mencapai individual achievement, otomatis akan mencapai shift achievement. Pada saat shift achievement bisa tercapai, maka dia akan bisa memastikan pencapaian daily line achievement. Dan pada saat daily line achievement tercapai, maka dia akan bisa memastikan pencapaian daripada supervisornya. Ya, andaikan di atasnya lagi nanti kita bicara masalah ada berapa plan dan sebagainya, maka dia bisa memastikan pencapaian daripada masing-masing pabrik atau plannya tersebut. Ini ditentuin dulu nih. Kalau ini belum kita tentukan, biasanya nanti akan korodit nih. Ternyata operator tidak mensupport daripada pencapaian PIC lainnya, atasannya. Nanti PIC lain tidak bisa memastikan pencapaian atasannya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, ya. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita lihat misalnya ya, ada gambar seperti ini ya, ada production achievement misalnya targetnya 100% achievement gitu. Maka usahakan coba teman buat begini. Jadi ya, coba buat jadi kotak-kotak ini dia membacanya dari supervisor, terus ke leader ya, terus ke PIC line, terus nanti baru lari ke operator. Di sini teman-teman bisa lihat ya, bagaimana nanti hubungan antara misalnya kita nyebutnya tujuan jabatan, KPI utama, rumusnya masing-masing KPI tersebut, terus targetnya apa,
terus nanti di situ ada frekuensi, ada kontrol, ada aksi, dan link KPI bawahnya. Sehingga nanti kalau kita baca ini ngalir ini. Jadi kalau kita bicara seorang supervisor ya, maka seorang supervisor itu mempunyai tujuan jabatannya adalah menjamin target produksi bulanan dan delivery tercapai. Ke kanannya yang tadi sudah kita bahas, ini akan bicara masalah leadernya misalnya, jadi bicara harian, PIC lainnya bicara masalah per shift, dan bicara ke operatornya adalah bicara output per cycle time-nya dia di situ, gitu ya. Nah, nanti pada saat kita bicara ke bawahnya, yang paling penting lagi di situ adalah bagaimana masing-masing atasan jabatan tersebut punya kontrol yang saling support. Jadi kalau misalnya supervisornya di situ adalah bagaimana dia melakukan tren per line dan per produk. Jadi dia menganalisa nanti teman-teman, tren per line-nya seperti apa, per produknya seperti apa. Tetapi nanti kontrolnya di leader ini adalah bagaimana dia bisa mengontrol terkait dengan misalnya absensinya, downtime-nya, materialnya gitu ya. Terus untuk level VIC lainnya mungkin dia akan mengontrol terkait dengan breakdown ya, atau waiting-nya kah, atau misalnya change over kah. Dan operatornya mesti kontrolnya adalah disiplin kerja atau SOP. Nah nanti di situ ada aksi. Jadi aksi ini artinya kontrol adalah apa yang dia akan kontrol supaya proses itu terlihat bagus. Aksi adalah apa yang dia harus pastikan bahwa apa yang dia kontrol tadi benar-benar bisa berjalan, gitu ya. Itu yang disebut dengan aksi. Nah di bawahnya ada lagi sebenarnya link KPI atasan. Di situ nanti yang akan memperlihatkan bahwa seorang supervisor punya KPI yang dia harus pastikan untuk atasannya. Jadi on time delivery ya, on time dan in fully delivery ya. Jadi bagaimana bicara quantity, bicara masalah kualitas itu harus 100%. Bagaimana kita bicara sales commitment juga. Jangan sampai nanti ada permintaan dari marketing ya kita nggak bisa penuhin, dan bagaimana kita juga punya komitmen revenue ya, bagaimana kita bicara masalah total sales, profit dan seterusnya. Nah nanti yang KPI-nya si leader itu adalah PIC line misalnya gitu. Nanti yang PIC line, KPI bawahnya adalah operator. Terus seperti itu. Nah dari sini teman-teman sudah kebayang nih ya, bagaimana nanti kita menyusun activity plan-nya. Nah umumnya kan kita punya format kan seperti ini nih. Jadi ada result areanya, ada action plan, strategi, terus nanti di situ ada target, terus ada checking time dan ada PIC-nya misalnya di situ ya. Nah, kita fokusnya misalnya tadi person achievement gitu ya. Maka kalau kita lihat kalimat yang di atas tadi, seorang supervisornya tadi, maka action plan-nya adalah memastikan ya rebalancing kapasitas produksi, overtime, shift tambahan serta mengontrol terhadap trend per line dan per produk. Jadi kita ambil aja tuh bahasa kontrol dengan bahasanya aksi. Ya, mungkin menggunakan bahasa apakah dengan, serta, itu kan bisa tuh kita kombinasikan. Jadi terbaca bahasa kontrolnya dan terbaca bahasa aksinya. Nanti checking time-nya berapa sering? Ya, kita bicaranya per bulan gitu ya. Nanti level bawahnya ini adalah tadi yang kita bicara di situ tadi ada leader gitu ya. Maka di situ action dan strateginya apa? Pencapaian daily line production achievement dengan memastikan distribusi manpower karena dia harus memastikan orangnya tersedia atau tidak, eskalasi isu, serta menjaga kinerja absensi. Jangan sampai hari ini nggak ada yang masuk gitu ya, terus ada mesinnya nggak jalan gara-gara operatornya nggak masuk. Terus bagaimana dia bisa memastikan downtime ya, terus ketersediaan daripada material. Terus sampai ke bawahnya juga sama kayak gitu, pencapaian shift production, berarti nanti ini bicaranya di sub leader. Maka dia bagaimana nanti mengontrol terkait dengan koordinasi dengan maintenance, alihkan terjadi downtime ya, PPIC, bagaimana nanti dia memastikan raw material atau perubahan schedule ya, WIP, jangan sampai nanti WIP-nya nggak ada jadi stop line, dan dia juga harus memastikan ya menjaga breakdown, waiting dan change over itu sendiri gitu. Nah gitu juga dengan nanti level yang paling bawah, misalnya di situ ada operator ya. Maka kita harus pastikan bahwa mereka itu mengikuti SOP yang berlaku dan melaporkan abnormality serta menjaga disiplin kerja dan taat update terkait dengan SOP. Siapa PIC-nya? Maka menjadi PIC-nya adalah PIC line gitu. Nah, jadi itu teman-teman yang kita bisa bahas ya. Jadi mudah-mudahan dengan begitu kita cukup memahami bahwa sebenarnya membuat active plan itu mudah gitu ya. Mudah dalam arti kata kita harus melihat ke lapangan apa yang menjadi permasalahan kita, maka itulah kita akan coba ubah menjadi perencanaan kita untuk mencapai KPI kita di 2026 strategi kita. Oke teman-teman,
andaikan materi ini cukup baik dan bermanfaat buat teman-teman, silakan share kepada teman-teman kita yang lain yang lagi bingung menyusun strategi untuk mencapai KPI-nya. Ya, dengan share itu maka kita juga bisa membantu teman-teman kita untuk memahami bagaimana menyusun strategi tersebut. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan sampaikan saja andaikan ada yang mungkin belum saya sampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di komennya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui pelatihan ya, training atau apa saja terkait dengan RMC ini, ya silakan lihat pada penjelasan di bawah ini, ada linknya dan bisa ditanyakan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini bisa memberikan pencerahan, dan saya yakin ini sangat singkat, jadi andaikan perlu diskusi lebih lanjut, silakan saja bisa menghubungi teman-teman di RMC. Terima kasih, sukses, dan mudah-mudahan 2026 ini kita bertambah sukses dan selalu berhasil. Thank you. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.